Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin dengan NIM 2305 9050 423 dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tengku Umar. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi mengenai kriminologi, yang mana kami mendapati tugas untuk mengangkat sebuah judul kriminologi, dan di sini saya akan mengangkat sebuah kasus pencurian yang mana kami harus melampiri 3 unsur kriminologi, yaitu yang pertama kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat. Nah, di sini untuk kejahatannya sendiri yaitu tentang pencurian, sedangkan pelaku kejahatannya yaitu bernama Anton Wijaya, usia 28 tahun, pekerjaan tidak tetap, bekerja sebagai buruh serabutan. Nah, motivasi pelaku diketahui mengalami kesulitan ekonomi setelah kehilangan pekerjaan tetap dan merasa terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaku sebelumnya telah mengamati rumah korban dan mengetahui bahwa rumah tersebut sering kosong pada waktu-waktu tertentu. Nah, tindakannya, pelaku melakukan pencurian dengan cara menyusup ke dalam rumah korban pada malam hari. Setelah memantau situasi rumah, ia berhasil mencuri perhiasan dan uang tunai senilai lebih dari 100 juta rupiah. Nah, sedangkan identitas dari korban tersebut yaitu bernama Dr. Samuel Hartono dengan usia 50 tahun, pekerjaan sebagai pejabat tinggi di pemerintahan daerah, dan lokasi rumah dinas yang terletak di daerah elit kota. Kerugian yang dialami si korban yaitu mencapai 150 juta. Nah, tempat kejadian lokasi yaitu di rumah dinas Dr. Samuel Hartono yang terletak di kawasan perumahan elit di pusat kota. Nah, waktu kejadian pencurian terjadi pada malam hari sekitar pukul 2 pagi ketika korban dan keluarganya sedang tidak berada di rumah. Nah, sedangkan pada unsur yang ketiga yaitu reaksi masyarakat, yang mana pelaporan kepada pihak berwajib setelah menyadari bahwa barang-barangnya hilang, korban segera melapor kepada pihak kepolisian. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara TKP dan menemukan bukti berupa sidik jari yang tertinggal di sekitar pintu belakang rumah korban. Nah, penyelidikan kepolisian berdasarkan bukti yang ditemukan di TKP. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka memeriksa rekaman CCTV dari sekitar kawasan perumahan dan menemukan rekaman yang menunjukkan seorang pria yang mencurigakan memasuki rumah korban pada malam kejadian. Nah, penangkapan pelaku, polisi berhasil menangkap pelaku beberapa hari setelah pencurian berkat informasi dari tetangga korban yang mengenali pelaku melalui rekaman CCTV. Pelaku ditangkap di sebuah tempat persembunyian di pinggiran kota. Nah, tidak lanjut hukum, setelah ditangkap pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pelaku mengakui perbuatannya dan dinyatakan bersalah di pengadilan. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Nah, di sini juga ada respon dari media. Kasus ini menarik perhatian media lokal karena melibatkan pejabat publik sebagai korban. Beberapa media memberitakan rincian pencurian ini, terutama terkait dengan kerugian yang dialami oleh korban yang merupakan pejabat penting. Media juga menyoroti tindakan cepat polisi yang menangani kasus ini. Respon masyarakat lokal terutama warga di kawasan perumahan elit merasa terkejut dan khawatir setelah mengetahui adanya pencurian ini, mengingat rumah korban terletak di lingkungan yang biasanya dianggap aman. Beberapa warga mulai meningkatkan pengawasan keamanan di sekitar lingkungan mereka, dan ada yang mendesak pemerintah untuk meningkatkan patroli polisi di kawasan tersebut. Reaksi terhadap keamanan, kasus ini juga memicu perdebatan mengenai keamanan lingkungan tempat tinggal pejabat publik dan masyarakat pada umumnya. Banyak yang menurut sistem keamanan yang lebih ketat, termasuk pemasangan kamera CCTV yang lebih ketat, termasuk pemasangan kamera CCTV yang lebih banyak di kawasan pemukiman, serta peningkatan patroli oleh aparat kepolisian. Dampak dan kesimpulannya yaitu dapat kita tarik bahwasanya bagi pelaku menghadapi konsekuensi hukum yang serius dan dipenjara selama 7 tahun. Ia juga menyadari bahwa tindakannya berdampak besar pada kehidupan dan menyebabkan kehancuran karirnya. Bagi korban, meskipun kerugian materi yang dialami cukup besar,
korban tetap mendapatkan dukungan dan masyarakat dan media. Keamanan rumah dan aset pribadi korban menjadi perhatian utama setelah kejadian ini. Bagi masyarakat, respon masyarakat terhadap pencurian ini menunjukkan pentingnya kesadaran keamanan lingkungan dan sistem pengawasan yang lebih baik. Masyarakat merasa bahwa kejadian tersebut membuka mata tentang potensi ancaman di lingkungan yang sebelumnya dianggap aman. Nah, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi antara masyarakat, aparat kepolisian, dan pihak terkait lainnya untuk menjaga keamanan dan mencegah tindakan kriminal seperti pencurian. Proses hukum yang jelas dan adil juga memberikan efek jerah kepada pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan. Demikian yang dapat saya paparkan atau saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.